Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya juga saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang live streaming. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya anugerah Tuhan, kesehatan, sukacita melimpah terus dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau sama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Wow, sebuah hal yang luar biasa bagaimana proses demi proses Tuhan kita telah lalui, dan Dia benar-benar menjadi Allah yang taat, Allah yang luar biasa, memberikan teladan bagi kita semua. Dan kenaikannya ke surga menjadi sukacita yang luar biasa bagi setiap umatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh sama-sama merayakan kenaikan. Kami tahu Tuhan, Kau telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kami. Dan Kau menjanjikan Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, bersuka cita Tuhan pagi hari ini. Kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang kekal, Bapa kami yang mulia. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau membacakan satu ayat firman Mazmur 47 pada ayatnya yang ke-6 berkata, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Biar pagi hari ini setiap mulut bibir kita bermasmur bagi Tuhan, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita katakan dimuliakan Tuhan, Kau ditinggikan Tuhan. Amin. Agung kerajaannya dari surga, dari surga datang untuk selalu. Dalam hati kami memuji-Mu,
pujilah kita akan puji. Mulia, 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 sebuah raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, Jehovah dan kuasa. Kau mulia Tuhan, Dia telah mati bagi, Dia telah mati di bagi kita, jadi raja. Dipuji, kami percaya Tuhan, Dia telah mati dimuliakan jadi raja. Yesus telah mati, Dia telah mati dimuliakan jadi raja.
Hadiratmu memenuhi ruangan ini Tuhan. Hadiratmu memenuhi rumah kami Tuhan. Hadiratmu memenuhi dimanapun kami berada. Oh, sehingga kami tenang, sehingga kami aman, sehingga kami kuat. Kita percayakan. Makasih Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Kau teramat baik bagi kami, sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Ya berikan segala Tuhan, dan biarlah jiwa kami terus bersorak-sorai, terus bermazmur untuk Kau Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala Tuhan dalam memuji memuliakan Kau, Allah kami yang hidup, Raja kami yang mulia, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Biarlah kami boleh menyala-nyala Tuhan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Oh, tubuh jiwa kami boleh bersuka cita bersorak-sorai, sebab Kau Allah kami yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia yang luar biasa. Haleluya. Saya ulangi kita berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Dia, sebab Allah kita Allah yang hidup, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yeay.
dari berdoa. Boleh kita berdoa dan semangat buat Tuhan. Ada yang hidup, kekal sampai selamanya. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapa tempat bagiku? Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapa tempat bagiku? Berapa banyak yang percaya jika orang lebih dari pemenang, melambaikan tangan kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Saya persilakan dulu buat ibu saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau hidup, kau bangkit Tuhan, dan kau telah naik ke surga untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar rohmu dicurahkan bagi kami Tuhan. Biar rohmu memenuhi kami, melimpahkan kami Tuhan. Biar kami boleh terus bersuka-cita, kami boleh terus tetap tenang indah di dalam hadirat-Mu. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Semua itu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mau selalu tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Merindukan Engkau selalu Tuhan. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu sungguh-sungguh bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu.
Pribadi lepas pribadi. Lebih dahsyat lagi Allah Roh Kudus, Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Dekat di hadiratmu Allah Roh Kudus jamah hatiku Kami mau selalu tinggal Tuhan, kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Biar Roh-Mu yang terus memenuhi kami, Roh-Mu yang terus menjamah kami dari hari ke sehari Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ya Bapa ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, saya mendengar hambanya untuk masuk ke depan. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hatimu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur, kami bersuka cita. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat-sehat.
dalam pemeliharaan penjagaanmu, perlindunganmu. Kalau kami semua gereja-gerejamu hari ini kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan, biarlah suasana ini terus melanda seluruh dunia. Kami percaya dengan kenaikanmu, kuasamu semakin nyata di tengah hidup kami. Kami juga naik level di dalam kerohanian kami, dalam kekristenan Tuhan. Terima kasih, ini bukan acara biasa setiap tahun, tetapi luar biasa Tuhan, karena kami bisa merayakan terlebih lagi di gereja dan juga jemaat yang di rumah lewat ibadah live streaming pada saat ini. Mereka juga merasakan hadirat yang sama, merasakan suasana kemuliaan. Bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu dirasakan oleh kami, termasuk jemaat yang di rumah. Merasakan kemuliaan-Mu nampak, kemuliaan nyata, bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah yang layak dipuji disembah. Engkau adalah Yesus Tuhan yang patut ya Tuhan kami muliakan Tuhan. Terima kasih, biarlah suasana kenaikan-Mu kami rasakan, dan kami juga peringati hari ini boleh terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Oh, 10 hari lagi ya Tuhan kami memperingati di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi seluruh umat-Mu. Biarlah masa-masa 10 hari ke depan juga masa-masa di mana kami mempersiapkan kehidupan yang lebih dahsyat lagi, kehidupan yang lebih diurapi oleh kuasa-Mu melanda setiap kami. Terima kasih urapi hamba-Mu. Persiapan hamba terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah kami. Berbicaralah. Oh, urapi kami sekalian, baik yang ada di gereja, para hamba-Mu, demikian juga para pelayan, dan juga jemaat yang di rumah. Biarlah berkat-Mu dicurahkan turun atas kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman-Mu, karena Engkau ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati, katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Shalom. Shalom juga buat jemaat yang di rumah yang ikut ibadah pada saat ini ya. Jadi yang belum ikut ibadah saat ini kasih tahu ya, supaya teman-teman kita yang lain nanti ya harus lihat rekamannya ya. Karena menurut saya ibadah kenaikan Tuhan Yesus banyak dari gereja-gereja lain juga ya, kita bisa lihat juga. Tetapi kita lebih dahulu harus merasakan bagaimana suasana di gereja kita pada saat ini. Ya, saya akan menyampaikan firman Allah. Mungkin ini ya, apa remote-nya ya? Tolong, ada remote-nya. Dengan tema melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Wow, katakan amin. Buat saya ini ibadah yang ke-48 kali. Kenapa yang ke-48 kali? Karena pada tahun 1972 saya lahir baru. Jadi setiap tahun saya merasakan agenda yang kurang lebih sama, tetapi pada dasarnya bukan rasa ya. Sesuatu peningkatan terjadi dalam hidup saya. Saya berharap semua kita juga merasakan yang sama. Jangan kita seolah berkata, wah lebih hebat dulu, kita lebih menggebu-gebu. Wah, itu menurut saya kemunduran. Dulu kita merasakan luar biasa pada kasih mula-mula. Mestinya tahun-tahun ini, tahun-tahun ke depan kita merasakan lebih lagi. Katakan amin. Yang penting kita rindu dulu ya. Kalau tidak rindu, tidak mengalami. Kenapa orang seringkali jenuh? Karena mungkin pengharapannya kecil ya, jadi sudah tercapai, ya sudah, mau apa lagi ya, karena pengharapan itu kalau sudah digenapi nggak perlu lagi. Tapi kalau pengharapan kita besar sampai kemuliaan Tuhan yang sempurna, rasanya kita terus mau menikah sampai Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Katakan amin. Jadi pengharapan itu harus besar ya. Saya berharap di masa-masa kita sekarang ini kita akan terlibat sebagaimana tema tahunan kita, supaya Tuhan menjadikan kita berkat bagi kota dan bangsa-bangsa, menjadi terang bagi kota dan bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Bagaimana saudara?
Apakah kita terpengaruh? Apakah kita batalkan tema kita ini karena situasi sekarang ini? Wow, saya bersyukur ya. Minggu kemarin staf gembala berkata, tema kita tetap jalan walaupun situasi kondisi tidak nyaman, ya tidak baik sekarang ini. Karena tema itu dari Tuhan. Katakan dari Tuhan. Dari Tuhan yang akan melengkapi. Kenapa kita yang harus ambil tanggung jawab ini? Saya kalau mendengar sesuatu yang dari Tuhan, saya seperti Maria menanti-nantikan. Kenapa Tuhan bicara begitu besar sama saya? Ya, kita tetap merendahkan hati, mungkin dengan nyanyian, siapakah aku ini Tuhan? Kau menjadikan aku umat pilihanmu. Kita nanti-nantikan, tapi bukan sekedar hanya menanti-nantikan. Kita terus mempersiapkan supaya pada waktu itu jadi, kita berkenan, kita diajar didapati setia. Ya, Ibu Arta sampaikan ya pada minggu lalu, kita harus seperti wanita yang bijaksana, menanti-nantikan penantian datang. Bukan hanya sedia pelita, sedia minyak yang cukup, bilang yang cukup. Ya, kalau saya sih mengimani kelimpahan, saudara ya. Tapi cukup saja sudah bagus, jangan kurang. Karena masanya akan datang. Siap tidak siap, masa itu akan datang. Nah hari ini, kalau kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah kita juga merasakan sesuatu yang naik memang dalam segala hal. Jangan nyaman dengan yang biasa-biasa, karena tantangannya beda, masalahnya beda. Iman kita seperti tahun lalu, gak kuat sudah. Semeningkatnya tantangan, kita berdoa, iman kita lebih besar dari tantangan itu. Katakan amin. Oke, kita baca. Bu Arta sudah siap ya? Bu Arta semangat bentar ya. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, mulai ayat yang ke-6. Ini perikop kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, silakan. Yesus terangkat ke surga. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi murid-murid Tuhan pada waktu itu berkumpul, memang ada kurang lebih 500-an lebih lah. Ada bersama-sama dengan Tuhan di Bukit Zaitun. Mereka bertanya, apa katanya? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya percaya hari itu kemuliaan Tuhan sudah begitu nyata. Tuhan Yesus sudah 40 hari bersama-sama dengan muridnya. Saudara, sebetulnya kalau kita anak Tuhan mau mengikuti nilai-nilai, katakan bukan hari raya ya, nilai-nilai agenda Tuhan dalam hidup kita, mestinya 40 hari ini kita sudah mendapat banyak pengalaman murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit selama 40 hari. Mestinya menjadi pengalaman kita yang baru. Bila yang baru? Selama 40 hari ini, bagaimana damai sejahtera Allah? Ada nggak dalam hidup kita? Itu bicara kecukupan, kelimpahan. Saya berulang-ulang Tuhan ingatkan, harus jadi Yusuf, harus jadi Yusuf. Saya berbicara kepada orang-orang, jadi Yusuf, jadi Yusuf. Yusuf mengalami di tengah kesulitan, dia bisa mengelola kecukupan, kelimpahan. Bukan hanya bangsa keluarganya, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa. Baca dalam firman. Bukankah ini saatnya gereja tampil? Saya malah berdoa. Ternyata sekarang saya ada 326 sinode. Saya berdoa supaya ketua-ketua sinode nangkep ini. Jadi Yusuf di tengah-tengah bangsa Indonesia. Katakan amin. Amin. Apakah kita mengalami bagaimana Roh Kudus membukakan hati kita dengan firman? Ya, biasa 40 hari ini. Jangan kita biasa-biasa. Apa kita mengalami di satu saat gagal, mengalami mujizat seperti Petrus dan teman-teman dan kawan-kawan, menjala ikan yang semalam tidak dapat, tetapi setelah mendengar perkataan Tuhan dia taat, dia setia, dapat ikan besar-besar, begitu banyak, sampai 153 ekor, sampai angkanya ditulis. Ada apa, saudara? Supaya kita mengerti Tuhan itu rinci memperhatikan kita. Rangka kita mengalami juga bagaimana Tuhan memperhatikan hal yang kecil, sampai sarapan murid-muridnya diperhatikan. Setiap murid-muridnya ketakutan, Tuhan hadir. Ini masa-masa ketakutan.
Tapi 40 hari sudah. Dan setelah itu kita masuk sekarang. Makanya murid-muridnya begitu lihat suasana kemuliaan seperti ini, suasana damai sejahtera luar biasa. Apakah ini masanya engkau ingin memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, Apa jawab Yesus? engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah ini nih, karena kita ini kepo saudara. Yang kita perlu tahu, kadang-kadang kita abaikan. Yang kita tidak perlu tahu, kadang-kadang kita lupakan. Kenapa orang tidak banyak mengucap syukur? Dia tidak pernah hitung berkat yang dia terima. Dia hanya obsesinya, mana yang saya doakan kemarin kok belum digenapi, belum diberikan. Makanya nggak bisa mengucap syukur. Kadang-kadang manusia itu tidak menempatkan dirinya seperti yang Tuhan mau. Termasuk murid-muridnya ini. Engkau tidak pernah tahu masa dan waktunya. Ya, Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. ada waktunya nanti. Katakan ada waktunya nanti. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Kenapa kita terburu-buru? Hidupi saja yang penting. Nah, pada saat itu yang penting ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu ini. Apa dikatakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang penting kamu harus menerima kuasa sekarang ini. Kapan itu terjadi? Kalau Roh Kudus turun ke atas Dan kamu. itu terjadi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Makanya kamu harus nanti-nantikan. Tuhan Yesus sudah berpesan. Nanti aku naik ke surga, jangan tinggalkan dari Yerusalem sampai kau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan saya bersyukur kita tetap ada Gerasa yang nanti Pak Yusuf juga umumkan lagi gerakan doa puasa selama 10 hari. Supaya kita nih setelah pencurahan Roh Kudus kita peringati dan 10 hari lagi kita mengalami kuasa yang beda dengan tahun-tahun yang lalu. Katakan amin. Cukup sampai kita memasuki bulan Agustus, karena September dan Desember itu sudah masuk masa penuaian. Yang setuju katakan amin. Agenda-agenda kita ini jelas. Kenapa kita harus kerja keras? Karena ini masa menabur, masa melakukan sesuatu sampai kita bulan Agustus setiap tahun. Tapi September kan sampai Desember kan kita tetap sukacita dan kuat karena masa penuaian besar. Saya berharap jiwa-jiwa dituai besar-besaran di tahun ini. Yang setuju katakan amin. Dari Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya lebih dahsyat lagi tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Di Yerusalem. baik di Yerusalem Dan di seluruh Yudea. Ya. Dan Samaria. Ya. Dan sampai ke ujung bumi. buat kita, baik di tengah keluarga besar kita, di tengah kota kita, di tengah provinsi-provinsi yang lain. Sebagai tema kita, kalau perlu sampai ke ujung bumi, di mana ya Tuhan akan putus kita. Bapak Ibu Saudara, entah kenapa kejadian ini membuat kita tidak bisa berdoa sesuai dengan schedule kita ke daerah Sumatera. Tapi kita nantikan Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana. Katakan amin. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rencana manusia mungkin banyak, tetapi Tuhan yang menentukan. Ayo sinilah. Sesudah ia mengatakan demikian, Ya, sesudah Tuhan Yesus berpesan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. oh terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang ke Yerusalem nanti akan diajak oleh tour guide lokal. Pasti ke Bukit Zaitun, ke tempat gereja yang memang bentuknya beda dengan yang lain. Nah, di dalamnya itu hanya ada satu ornamen penting, yaitu batu di mana dulu Tuhan Yesus berdiri di situ naik ke surga. Saya berharap dengan apa yang saya ngomong ini beberapa teman kepengen, saudara. Kepengen itu penting. Katakan kiri kanan, kepengen kayak Yerusalem. Kepengen itu penting, saudara ya. Karena kalau nggak kepengen, saya lihat ada orang yang mungkin banyak yang mungkin nggak kepengen, dia nggak pergi, ya nggak apa-apa juga. Ya uang dia, tubuh dia, nah, berarti kan dia kepengen ini. Ya, kepengen itu penting. Kan orang yang tidak kepengen dan tidak ingin nggak bisa ke sana. Nggak bisa, dia pengen 2 kali. Ya, suka-suka, saudara. Itu kan bagian dari iman kita. Karena saya ingat kalau orang ke Israel itu, yang penting ada tiketnya, bisa pergi, semuanya ada paspornya, juga sehat. Ya, kalau perlu memang ada uang sakunya, karena nanti nggak enak, saudara ya. Kita hanya lihat orang menuai berlipat-lipat ganda, kita hanya nonton, saudara ya. Ya, dan juga ada waktunya. Luar biasa, ya.
Tuhan naik ke surga dan awan menutupnya dari pandangan mereka. awan menutupnya. Tentu awan kemuliaan. Saya bisa merasakan kalau kita ada di situ. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, Nah, karena mereka bengong semua waktu melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu Ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. ini malaikat Tuhan datang, saudara ya. Saya bisa membayangkan kita pun pasti ikutlah. Waktu kalau ada di situ ikut juga menatap dengan bengong, takjub dan lain sebagainya. Oh, kita nggak bisa berkata-kata karena begitu luar biasa Tuhan kita ya naik ke surga ya. Ya, sebetulnya kita pun akan mengalami hal yang sama. Katakan amin. Amin. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Apa katanya? hai orang-orang Hai Galilea, murid-murid Tuhan Yesus orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? kenapa kamu bengong terus melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga Engkau melihat meninggalkan sekarang Yesus terangkat ke surga meninggalkan kamu? akan datang kembali dengan cara yang sama Dengar, akan datang kembali dengan cara yang sama. seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Oh, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Terima kasih. Ini akan dialami oleh setiap kita, ya, termasuk murid-murid Tuhan juga, ya, yang tentunya sekarang ya ada di kubur ya. Tapi rohnya memang sudah ada, dia bersama dengan Tuhan. Tetapi secara nanti Alkitab berbicara, ini bagian yang terakhir kita akan sama-sama lihat. Mereka juga mengalami kebangkitan dan akan kembali. Ya, buat mereka ini yang melihat itu udah pasti ini dia merasakan seperti ini ya. Tentunya yang setia. Kalau buat kita kan baru nanti akan melihat bagaimana Tuhan datang menjemput kita sekalian. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya selalu berbicara ya, agenda Kristen itu di apa namanya di tiap tahunan itu penting. Nah, sekarang kita masuk agenda di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Buat saya sebetulnya ini kita harus kaitkan dengan kerohanian kita. Mestinya kita naik level. Katakan naik level. Ya, nggak semua orang berbicara seperti saya berbicara. Mestinya level kekristenan kita, kerohanian kita, karakter kita, apa saja yang memang harus bertumbuh, mestinya bertumbuh. Ya, setahun. Ya, pemahaman kita tentang kenaikan Tuhan Yesus tahun lalu sama tahun ini mestinya lebih baik. Karena kita sudah berlalu setahun perjalanan kehidupan kita. Ya, mestinya kita mengalami pertumbuhan. Yang nanti akan ada adalah iman, harap, dan kasih. Waktu Tuhan datang, memang Tuhan bicara yang ditekankan iman. Sebetulnya semuanya akan bersama-sama. Karena iman, pengharapan, dan kasih akan ada pada waktu Tuhan datang. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita rasakan lebih kuat, tidak tergoncangkan dibandingkan tahun lalu? Saudara semua yang jawab dan merenungkan. Jangan nyaman kalau iman kita dalam keadaan lemah. Gak boleh. Karena tantangan lebih besar. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kebenarannya, kuasanya kalau kita bimbang, kalau kita ragu? Tidak bisa kan? Bayangkan kan? Karena orang yang bimbang, orang yang ragu tidak bisa mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Melihat kuasa yang dahsyat bisa, tapi mengalami tidak. Karena iman itu sangat-sangat penting menjadi dasar apa yang janji Allah akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah iman kita ini makin nyata perbuatan-perbuatannya. Katakan amin. Bukan hanya kita jago ayat-ayat firman Allah. Bagaimana perbuatan iman kita itu dilihat. Saya merasakan sebagai pemimpin, ini yang dibutuhkan dilihat oleh orang-orang di sekitar saya. Bukan sekedar saya bicara tentang iman. Bagaimana tindakan iman saya dalam hidup ini? Bagaimana tentang pengharapan kita? Saya merasa pengharapan kita mestinya ya terus makin hari makin besar. Kalau boleh belajar seperti pengharapannya Bapak kita Abraham. Karena ada satu ayat yang menarik, walaupun tidak ada dasar lagi, dia berharap. Tetapi Abraham
menguatkan, makin memperbesar harapannya kepada Allah yang berjanji. Katakan amin. Adakah pengharapan kita seperti itu? Bertumbuhkah dibandingkan tahun lalu? Nah, bagaimana kasih kita? Saya mengatakan seringkali sekarang ini, karena masa seperti sekarang ini penting sekali kasih kita, bukan hanya perkataan, bukan hanya kita hafal nilai-nilai kasih apa saja, tapi tindakan kita yang penuh dengan belas kasihan ini semakin nyata, semakin nyata. Saya berdoa, biarlah baik iman, pengharapan dan kasih kita jauh lebih baik daripada tahun lalu. Oke. Nah, sekarang apa saja kebenaran yang kita bisa pelajari lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita melihat tentang penggenapan Tuhan Yesus naik ke surga ini, menjadi kita juga percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan pasti digenapi. Katakan amin. Ada banyak firman Allah yang belum digenapi, baik secara pribadi, secara keluarga kita, karena kita juga yakin pegang janji Allah. Secara korporat, secara gereja Tuhan universal, baik di Indonesia maupun bangsa-bangsa. Kalau bicara gereja, mengenai unity, menurut saya belum terjadi. Karena mereka masih bicara doktrin dia yang betul. Saya melihat pada waktu kita memandang kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang disalib, yang membuat kita selamat, kalau semua fokusnya kepada itu dulu, dan yang lain-lainnya bisa unity. Karena ini yang sama. Kalau kebangkitan, kenaikan, wah mungkin macam-macam lagi doktrinnya saudara, karena mengembang kemana-mana saudara. Hari ini kalau bicara tentang firman Allah, yang paling besar yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah kita merindukan? Ini tergantung bagaimana sikap kita. Saya kemarin lagi doa unity, ya Banten berdoa, saya berbicara, biarlah kita berdoa sekarang ini sudah masukkan item-item mengenai Tuhan Yesus akan datang. Poin yang paling penting, yang tadi kita ngomong, 3 hal itu harus tetap bertumbuh dalam hidup kita. Yang kedua juga, mungkin tentang berjaga-jaga. Ya, karena kalau kita bicara kedatangan Tuhan, yang paling penting kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu waktunya kapan. Dan yang selanjutnya adalah kita memperhatikan tanda-tanda. Bukankah kau tahu tanda langit memerah seperti apa? Bukankah kau tahu apa yang terjadi kalau pohon ara mulai bersemi daunnya? Itu Tuhan bicara tanda-tanda. Saya percaya kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, ada banyak hal yang kita perbuat, ya, lebih dari apa yang sekarang sudah kita lakukan. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga, sudah berbicara. Dia sudah berbicara tentang bukan hanya naik ke surga, ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia berbicara juga dia akan datang kembali. Jadi ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga sudah disampaikan. Demikiannya kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus berbicara sebelum dia di pengadilan, dihakimi dalam pengadilan, ya, ahli Taurat dan juga para imam, di mana dia juga belum menderita, dipukul, dicambuk dan lain sebagainya, belum disalibkan sampai mati di kayu salib, dia sudah mengatakan, bahkan dia berbicara pada hari ketiga dia akan bangkit. Ini firman digenapi, saudara. Apakah ini berarti juga kita juga harus belajar bahwa ada banyak janji Allah yang belum digenapi, itu akan terjadi. Termasuk nantinya semua orang berseru kepada Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Mereka menyembah kepada Tuhan, ini belum digenapi. Makanya gereja Tuhan harus siap. Saya berpikir benar juga kalau ada orang berbicara gedung kita harus besar kalau mau menampung banyak jiwa-jiwa. Ya benar juga saudara, karena gereja-gereja harus bersiap menampung jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Malah saya berpikir saudara, kita nanti ada ibadah di mana menyediakan orang-orang yang tidak sempat
beribadah di gerejanya, kita fasilitasi supaya mereka bisa bertumbuh dalam segala hal. Tidak usah mereka itu menjadi anggota gereja kita. Ini pemikiran saya, saudara. Ya, ini ayat-ayatnya ada, ya. Silakan gua Anda bacakan ya. Ini pada waktu Tuhan Yesus ya berbicara kepada murid-muridnya. Ya, pada waktu dia diadili, dia sudah berbicara tentang bukan hanya kemuliaannya pada waktu dia diangkat ke surga, juga akan datang kembali. Ya, silakan. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku bertanya kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan di langit. Ya, ini Tuhan sudah berbicara, dan itu ya digenapi naik ke surga. Kedatangannya memang belum. Dan tadi saya ngomong juga tentang sebelum dia disalib dan bangkit, dia sudah bicara juga, dan itu sudah digenapi. Ya, silakan. Matius 16 ayat 21, berkata. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Jadi murid-muridnya lupa kalau Tuhan Yesus mau ke Yerusalem Dan ya, menanggung dia banyak mungkin penderitaan. banyak melarang ini dan itu, padahal ini harus digenapi. Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem sebelum disalib. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, ya, ini memang sudah dibuatkan sebelum terjadi. imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, ini sudah terjadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman pasti digenapi. Katakan amin. Buat kita sebelum mengalami masa yang berat ini, kita sudah menghidupi nilai-nilai hidup dalam perjanjian berkat. Ya, ada banyak yang kita sampaikan. Salah satunya janji Allah itu tidak mungkin dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Allah membatalkan janjinya. Kenapa lewat peristiwa ini saja kita sudah bimbang? Doa kita sudah melo, mengikuti situasi kondisi. Enggak ada teriakan kita berseru supaya segera. Ya, ini kita berteriak saja, saudara. Urusan jadinya tidak jadinya memang perkenanan Allah. Saya tidak selalu ngotot, tapi kalau Tuhan sudah bicara, saya bicara. Terjadinya memang bukan urusan kita. Katakan amin. Karena itu dalam kehendak Allah. Tuhan selalu berbicara. Apa saja yang kita doakan, selalu kita harus ambil nilai-nilai kebenaran. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi seriusnya, imannya, sungguh-sungguhnya nggak boleh bimbang, nggak boleh tergantung situasi kondisi. Janji Allah tidak tergantung situasi kondisi. Janji Allah tidak tergantung oleh hukum alam, bahkan peraturan pemerintah. Katakan amin. Tidak bisa dibatalkan. Kekuatan manusia, kekuatan apa saja tidak bisa membatalkan. Jadi, dengar saudara, lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, yakinlah bahwa janji Allah akan digenapi dalam hidup kita. Saya menanti-nantikan itu. Menanti-nantikan itu. Ada banyak yang saya doakan bagi gereja kita, Indonesia, bahkan juga bangsa-bangsa. Saya menanti-nantikan itu. Ayo kita sama-sama menantikan. Jangan hanya mikirin keluarga kita saja, perusahaan kita, di mana kita bekerja, kekecilan. Tapi kita rindu supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, banyak orang begitu mengimani Pentakosta di akhir zaman ini terbesar dan tidak akan terulang lagi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang setuju katakan amin. Jadi sesuatu suasana yang luar biasa. Oke, yang kedua, cepat saja. Ya, ternyata kenaikan Tuhan Yesus ini penting supaya Roh Kudus dicurahkan. Oh, luar biasa. Yuk kita baca ayatnya beberapa sambil kita mempersiapkan nanti 10 hari lagi kita merayakan juga, memperingati tentang pencurahan Roh Kudus pada dunia, kepada bangsa-bangsa, pada kita semua lebih daripada masa-masa yang lalu. Ya, silakan baca Yohanes pasal 16 mulai ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu
jika aku pergi. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus sudah berbicara bahwa nanti dia akan pergi, dan ini lebih berguna bagi engkau, hai murid-muridku. Sebab jikalau aku tidak pergi, Karena jikalau Tuhan tetap ada sebagai manusia di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah bangsa ini, ada keterbatasan. penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, karena kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, Kalau aku pergi ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus akan diutus datang kepada kita. Katakan amin. Amin. Karena Roh Kudus ini penggenapan omnipresence-nya bisa. Roh Kudus bisa ada di mana-mana. Kalau Tuhan Yesus ada Allah yang sebagai manusia, seperti kita terbatas. Tapi setelah dia bangkit, dia bisa ada di mana-mana ya. Dia bisa masuk ruangan tanpa membuka pintu dan lain sebagainya ya. Ini membayangkan ya, Roh Kudus bisa seperti itu, bisa ada di mana-mana ya. Lanjut ya. Dan kalau ia datang, Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. oh, dia akan menyadarkan kita tentang perbuatan-perbuatan dosa. Ini penting, saudara. Karena seringkali seperti saya sampaikan ya, beberapa minggu yang lalu, walaupun kita sudah lahir baru, tapi manusianya lemah, tubuhnya lemah. Kecenderungannya kadang-kadang mau kembali kepada hidup lama. Saya selalu membahasakannya di sebelah kiri, perkara-perkara dosa kembali. Tapi Roh Kudus akan menyadarkan kita, jangan berbuat dosa lagi. Yang setuju katakan amin. Amin. Terus, Kebenaran dan penghakiman. dan dia juga akan mengajarkan kita kepada kebenaran, dan juga akan mengingatkan kita bahwa penghakiman akan terjadi, bukan hanya nanti pada waktu pengadilan besar ya Tuhan ya, pada waktu semua orang menghadap pengadilan Allah, tapi di bumi juga sudah ada penghakiman. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dulu buat. Ada banyak anak Tuhan menganggap remeh perbuatan dosa, gampang minta ampun, dosa kita diampuni. Tapi akibat dosa itu ada dampaknya. Misalnya saudara sudah tidak dipercaya lagi, karena saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan mungkin menipu orang. Saudara tenang saja, sudah diampuni, tapi dampaknya agak susah kalau saudara naik level. Orang sudah tidak percaya lagi. Rasanya ada peribahasa dunia, harus punya prestasi 7 kali baru orang itu percaya lagi. Ini peta dunia, saudara. Saya pikir benar juga. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, sulit untuk dipercaya lagi. Selamat, tapi susah payah. Mungkin pekerjaannya jadi sulit. Ya, mungkin mengalami kembali banyak penderitaan. Ulahnya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, penting sekali Roh Kudus ini memenuhi, mengajarkan kita banyak hal, menginsafkan kita tentang dosa, bawa kita kepada kebenaran, dan mengingatkan tentang penghakiman. Ayat 9, silakan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi lewat Roh Kudus kita akan menginsafkan, menyadarkan bukannya diri kita juga orang lain, supaya mereka percaya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ayat 10. Akan kebenaran Ya. karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita nanti dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan mengajarkan kita kepada kebenaran demi kebenaran. Terus kalau kita buka hati kita persiapkan benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan masuk kebenaran demi kebenaran, sampai kalau kita berbicara kepada kebenaran yang sempurna, seperti rembang di siang hari, bukan di remang-remang lagi, bukan di pagi hari, tapi terang benderang. Banyak orang merindukan ini. Saya berharap kita merindukan. Tuhan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Amin. Setialah ibadah, setialah baca firman, setialah merenungkan firman, setialah dipimpin oleh Roh Kudus. Dia memberikan pewahyuan, hikmat dan lain sebagainya. Nanti kita akan semakin melihat Allah kita dahsyat. Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Ya, kita melihat ya, penghukuman juga sudah terjadi banyak ya di dalam kehidupan
di dunia ini. Yang saya selalu mengingatkan, kita jaga hidup kita. Saya membahasakan kita, termasuk saya. Karena apa yang kita lakukan, dosa, kesalahan, akibat itu bisa sampai keturunan kedua, turunan ketiga, keturunan keempat. Apalagi bentuknya kutub, itu bisa mengena. Tapi bisa dibebaskan oleh darah Yesus. Katakan amin. Kalau kita percaya, pasti kita dibebaskan. Tetapi dampaknya ada. Darah kita sudah lahir baru. Tetapi kalau kakek kita dulu terkenal, dia juga memang belum kenal Tuhan ya. Terkenal ya ini. Melakukan sesuatu yang luar biasa. Maaf, bisa ada jahatnya. Kita bisa disebut juga. Dulu kakeknya jahat luar biasa, ini sekarang jadi hamba Tuhan. Hebat ya Tuhan itu. Tapi kita dengar hebatnya masih oke. Tapi dengar kakek kita yang bilang jahat itu rasanya dampaknya ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup takut akan Tuhan. Hidup seperti Yusuf, jaga perkenanan. Benar. Saya bersyukur dapat tugas 5 tahun ke depan memimpin perusahaan. Kemarin saya bicara dengan para staf, doakan saya supaya saya punya hati Bapa, karena ini yang akan membuat saya aman. Saya tidak akan bersaing kepada staf-staf saya. Berkata dulu, saya juga tidak akan punya ambisi yang berlebihan. Bapak merasa cukup, Bapak itu menjadi sumber. Doakan saya supaya saya mendorong kalian ini masuk level ke 2030. Dan rasanya seperti sudah tidak ada lagi sesuatu yang apa begitu. Saya minta karyawan doakan saya, karena saya tahu sehebat-hebat manusia, karismanya luar biasa, membangkitkan orang mati mungkin. Besok dia berzina, langsung orang tidak ingat bagaimana Tuhan memakai dia, membangkitkan orang mati. Malah kalau hukum Israel, mungkin dia dilempari batu, padahal kemarin baru membangkitkan orang mati. Perkenanan ini penting. Saya bersyukur ya di doa Menara Banten ini selalu ada hamba Tuhan, saya sudah sebut namanya, selalu mengingatkan unity. Mungkin juga karena saya salah satu yang berbicara tentang unity. Selalu bicarakan, kita harus jaga kerendahan hati kita. Ya, harus diingat 1 Tesalonika 5 mulai ayat 9 sampai ayat 23 tentang kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh. Dia sampai hafal itu 7-7-nya, saudara. Saya kagum. Ternyata bukan hanya hafal, dia hidup. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pandang remeh nubuat. Uji segala sesuatu yang baik yang kita pegang. Terus 2 yang terakhir saya lupa, saudara, yang semuanya ada 7 itu. Jangan anggap remeh persatuan nubuat tadi udah ya. Dan sampai terakhir tentang ya kedatangan Tuhan. Ujungnya sampai tentang kedatangan Tuhan. Itu 1 Tesalonika 5. Hamba Tuhan ini hafal sekali. Saya saja nggak hafal, saudara. Ya, perlu kita baca. Itu pesan dia sekarang ini. Penting ingat itu. Terakhir memang tentang penghakiman, tentang kedatangan Tuhan. Hendaklah kamu sempurna baik tubuh, jiwa, dan rohmu, didapati tidak bercacat celah. Oh, keren banget, saudara. Ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Terus? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Nah, kebenaran, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mau, saudara? Amin. Harus kita izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, memimpin kita. Baru kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau kita hanya egonya muncul karena kedudukan, karena kita mungkin hebat-hebatin sama orang, kita masuk kepada firman Allah dalam Yesaya, kebenaran kita ini hanya seperti kain lara yang dipegang saja, dilepas sudah lemur. Kain yang sudah tua, saudara ya.
Mari kita izinkan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Terus, Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. mau tahu yang akan hal yang akan datang, saudara? Amin. Izinkan Roh Kudus yang beritahu. Jangan kita sok tahu. Karena banyak acara kepo, kita kepo juga sama Tuhan, saudara. Buang waktu. Jangan. Kalau kita disuruh bertanya, kita bertanya. Karena Tuhan mau memberikan kita arahan. Tapi kalau enggak usah. Saya kadang-kadang seperti gampang aja di dalam menyikapi kehidupan, saudara. Karena saya tahu Tuhan itu detail memperhatikan kita. Katakan amin. Amin. Kata dia melindungi, kata dia menjaga itu, luar biasa. Cukup, saudara. Cukup bagi kita. Kalau kita mau tahu hal yang akan datang, izinkan Roh Kudus berbicara, memberitahu kepada kita. Amin. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya sekarang ini pengajaran Tritunggal ini sedang dibicarakan. Ya, Bapak Ketua Umum kita berbicara mengenai Tritunggal. Ya, Pak Yusuf juga waktu Komsel itu mengingatkan, baik Allah Bapa memang dia Allah, baik Tuhan Yesus dia memang Allah, Allah Anak, Firman yang menjadi manusia, Allah punya keterbatasan manusianya itu, saudara. Dan Allah Roh Kudus, Allah sama, setara, hakikatnya sama. Kalau kita memperhatikan begitu, tadi tema ada yang salah, saya suruh perbaiki. Jadi bukan kuasa Roh Kudus yang turun. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kita berdoa supaya Tuhan terus membukakan rahasia firman Allah pada siapapun yang menyampaikan firman Allah tepat ini. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terima kasih. Ya, nanti saudara, ya 10 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Nanti kita baca ayat-ayat ini ya. Bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, mereka penuh Roh Kudus dan mereka akan berkata-kata dalam berbagai bahasa yang diberikan Roh kepada mereka untuk mengatakan. Roh Kudus akan mengambil alih. Yang ketiga, ya cepat saja saudara ya. Ya, jadi makna atau kebenaran yang kita dapat dengan Tuhan Yesus naik ke surga adalah bagaimana kuasa kenaikannya itu sebetulnya juga akan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan kita ini, Tuhan Yesus ini sebagai yang sulung, kita ini adalah adik-adiknya lah. Ya, dia yang sulung, kita ini memang anak Allah juga ya. Dia mengalami yang besar, masa kita bedanya jauh? Enggak lah saudara. Kita mengalami juga kuasanya itu ya. Jadi kuasa kenaikan Tuhan Yesus juga akan bekerja dalam tubuh kita yang parah. Ada beberapa ayat yang kita baca ya, baik dalam Efesus maupun dalam Roma. Ya silakan, Efesus 1 ayat 19. Ini penting Bapak Ibu Saudara, karena dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita harus mengalami hebatnya kuasa Allah. Katakan amin. Tapi yang penting kita harus percaya, karena orang yang bimbang tidak mungkin mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya silakan. Dan betapa hebat kuasanya. Oh, betapa hebatnya kuasa Tuhan Yesus, kuasa Allah bagi kita yang percaya. tetapi hanya bagi kita yang percaya. Bilang bagi kita yang percaya. Setahu kiri kamu harus percaya ya. Ini penting saudara. Mau mengalami kuasa Tuhan tapi kita nggak percaya. Ya, harus benar-benar seperti kayak Thomas, harus benar-benar lihat Tuhan Yesus itu tangannya berlubang paku dan lambungnya ada lubang bekas tombak. Wah, saudara, jangan seperti itu. Kita harus percaya walaupun belum melihat. Katakan amin. Bahkan firman Allah ada yang mengatakan lebih hebat lagi, walaupun tidak melihat. Ini dialami oleh rasul-rasul, oleh orang-orang murid-murid Tuhan, karena mereka diperlihatkan janji Allah untuk akhir zaman, tapi mereka tidak melihat. Ya, luar biasa. Ya, sesuai apa? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi sepenuhnya, jangan hanya sebagian. Kita hanya mau percaya kepada pendulu-pendulu kita yang sudah mengalami seperti itu. Jangan.
Tuhan Yesus berbicara, engkau yang percaya kepadaku bisa melakukan apa yang lebih besar daripada yang aku pernah perbuat di dunia. Katakan amin. Ini percaya kita harus seperti itu. Itu Tuhan Yesus katakan. Karena dia terbatas, dia harus kembali ke surga. Tapi kita mengalami hal-hal yang dahsyat, termasuk Pentakosta besar-besaran pada akhir zaman ini belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi sampai Tuhan Yesus datang. Luar biasa. Oke, ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ternyata kuasa ini bekerja pada waktu membangkitkan Tuhan Yesus dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dan kuasa yang menaikkan Tuhan Yesus naik ke surga sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa yang sama akan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa kita takut menghadapi hidup ini? Kalau dengar firman Allah ini, kita harus mengalami juga kenaikan dalam kehidupan ini. Iman kita levelnya harus naik. Ya, kita lihat ini Roma 8 ayat 11 ini bagus supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan diri lebih lagi. Terus? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ini sudah terjadi ya. Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kami. dan sekarang diam dalam kita. Nanti 10 hari lagi kita kembali diingatkan, kita memperingati supaya lebih bekerja lebih dahsyat dari tahun sebelumnya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Maka Roh Kudus yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang Roh yang sama akan membangkitkan tubuh kita yang panah oleh Rohnya yang diam di dalam. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Roh yang sama akan membangkitkan kehidupan kita. Saya senang setiap merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus karena menyangkut tentang ya kuasa Allah. Ya, kalau saudara bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang sama kita akan alami. Kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak terikat, tertahan oleh hukum gravitasi, kita pun suatu saat bisa mengalami kita tidak dibatasi oleh hukum alam. Yang jujur katakan amin. Tapi itu maunya Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Jangan kita coba-coba Tuhan, jangan kita mencoba. Tapi ada suatu saat seperti muridnya, siapa kalau salah? Ananias kalau nggak salah ya. Bukan Ananias tuh. Siapa muridnya yang diraihkan itu, yang waktu berjalan dengan sida-sida? Filipus. Filipus mengalami, ya mirip-mirip begini saudara. Pada waktu dia sedang membaptis sida-sida, dia lihat nggak ada lagi. Tahu-tahu dia sudah diraihkan. Tapi jangan kita orang misi minta diraihkan saudara ya. Nggak pergi-pergi saudara. Harus siap dana. Setuju katakan amin. Supaya dia diangkat oleh Garuda saudara ya. Kok larinya ke misi saudara ya. Karena terlalu banyak doa-doa saja nggak jalan-jalan saudara ya. Yang terakhir, kalau terakhir senang semua ya. Kita bisa pulang semua ya. Oke, yang terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga akan membuat kita yakin bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita orang yang percaya. Ya, ada beberapa ayat kita mesti baca ini ya. Ini kita sudah baca ya tadi bagaimana murid-muridnya melihat, kata malaikat Tuhan, jangan kamu melihat terus ke langit. Tuhan Yesus yang kau lihat naik ke surga, Dia akan datang kembali. Nah ini peristiwanya akan terjadi, sudah ditulis di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Ya silakan Tuhan. 1 Tesalonika, oke. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengalaman. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya, jadi percaya itu penting, bahwa Yesus telah bangkit dan telah bangkit, Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Artinya apa? Orang yang meninggal dalam Kristus juga akan mengalami kebangkitan. Katakan amin. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita, terutama yang masih muda-muda ini,
akan mengalami peristiwa ini, saudara ya. Tapi tidak usah khawatir, kalau kita yang sudah duluan kembali ke rumah Bapa di surga akan dibangkitkan lebih dulu, amin saudara ya. Semuanya akan mengalami hal yang sama. Tetapi ada katanya yang masih tinggal, memang ada ya, yang masih tinggal pada waktu kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala. Ada sangkakala Allah berbunyi, kita sudah biasakan saudara dengar bunyi sangkakala ya, sopar saudara. Maka Tuhan sendiri akan turun dari. Oh, itu terjadi suasana peristiwa yang luar biasa. Ini belum terjadi, nanti pasti terjadi. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Katakan amin. Amin. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oh, kalau kita masih hidup tidak menggenapi yang mati ini saudara. Tapi yang mati dahulu ya, orang-orang yang kita kasih yang mati dalam Tuhan, dia akan mengalami kebangkitan. Kalau kita pun juga sebelum Tuhan datang sudah mengalami dulu kematian secara tubuh, kita juga akan mengalami kebangkitan. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Nah, saudara-saudara yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. jadi dengan orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan itu akan bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Beri tepuk tangan, luar biasa. Terus? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh, digenapilah firman-Nya bahwa Dia memang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Nah, ini penting ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Katakan amin. Jadi kalau masih ada yang lemah dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, perlu saudara datengin dia, hiburkan mereka. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Luar biasa. Tuhan baik ya Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur hari ini kita sudah selesaikan firman Allah ini. Jadi biarlah kita menyiapkan diri kita bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mengalami bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Roh Kudus dicurahkan, bahkan kita juga siap juga melakukan hal-hal yang akan datang, di mana Tuhan akan datang menjemput kita. Oke, kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yuk kita berdiri semua. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala pahala, dimuliakan naik ke surga dengan Roh Kudus-Nya. Katakan lagi, Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala pahala, dimuliakan naik ke surga dengan Roh Kudus-Nya. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Adakah kekristenan kita, pengiringan pelayanan kita, nilai-nilai yang kita dapat, karakter kita, apakah kita merasa naik level di tahun 2020, tahun
tahun double 2020. Saya berkata kalau perlu kita minta 2 kali lipat. Tetapi keadaan kita, perkenanan Tuhan yang menentukan sampai di mana level kita. Tapi satu hal saya minta, harus naik di tahun ini, harus lebih baik dari tahun lalu. Bapak saudara percaya dan tingkatkan imanmu, tidak tergoncangkan oleh situasi apapun, hukum apapun, bahwa janji Allah akan digenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Bagi banyak yang belum mengalami, mungkin perkataan yang sering bertahun-tahun di tempat ini, hidup kecukupan bahkan kelimpahan dalam segala hal, bukan hanya materi jasmani, rohani kita dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan hanya bukan kata-kata, tetapi tindakan nyata, hasil firman yang mengubah hidup kita. Maukah saudara lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, kita naik level, percaya kita akan jadi Allah. Rindukan saudara hidupmu yang fana, hidup saya yang fana, yang sederhana, yang memang keterbatasan ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa lewat kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menaikkan Yesus ke surga akan terjadi. Berita baiknya, Roh Kudus akan dicurahkan dan memang sudah dicurahkan, akan dicurahkan lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan satu hal, Allah mau mempersiapkan kita supaya menjadi manusianya yang sempurna, semakin hari semakin sempurna pada waktu Tuhan Yesus datang. Katakan lagi pujian ini dan saya mengundang pendoa syafaat maju ke depan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan dan ke surga. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami sungguh merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Bahkan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah live streaming kami pagi ini, semua dilawat oleh Tuhan. Semua mengalami kehadiran Tuhan, semua mengalami kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir menghampiri setiap kami di tempat ini. Bahkan Engkau telah hadir menghampiri setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing yang sedang melakukan ibadah melalui siaran live streaming kami Tuhan pagi ini. Dan berkat kenaikan-Mu juga dialami oleh jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami diingatkan kembali dengan peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Engkau menjanjikan mujizat-mujizat kepada murid-murid-Mu Tuhan. Bahkan itu juga yang akan kami alami
Janji-janjimu itu yang akan terjadi atas hidup kami, atas kehidupan setiap jemaat-jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan. Apa yang Kau janjikan kepada murid-murid-Mu saat Engkau akan terangkat ke surga, itu juga yang akan kami alami dalam kehidupan kami. Oh, Roh-Mu tercurah atas kehidupan kami, atas kehidupan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu juga, dengan kenaikan-Mu pada hari ini, setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di GBI Citra Raya ini, kami percaya kami juga mengalami kenaikan secara level Tuhan dalam segala sektor. Oh, setiap jemaat-Mu boleh mengalami naik level Tuhan dalam sektor pelayanan, dalam sektor pekerjaan, bahkan dalam sektor pendidikan, usaha, bisnis, apapun itu. Kami percaya jemaat kami di tempat ini pasti mengalami kenaikan. Oh, kami mengalami naik level dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat biar pertolongan Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang menyertai kami, Roh-Mu yang menjagai kami, bahkan Roh-Mu yang menuntun setiap kami kemanapun kami melangkah. Oh, Roh-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, oh Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan anak dan cucu-cucu menantu. Kami berdoa biar berkat-berkat pertolongan, penjagaan, penyertaan Tuhan, hikmat marifat tetap Engkau curahkan atas kehidupan hamba-Mu. Oh, tugas-tugas hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, bahkan pekerjaan hamba-Mu, bisnis hamba-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh, kami percaya hamba bahkan lebih lagi mengalami kenaikan dalam segala hal Tuhan. Dan itu yang mengalir kepada setiap pelayan-pelayan di tempat ini, bahkan setiap jemaat-jemaat di tempat ini juga boleh mengalami apa yang dialami oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, bahkan setiap jemaat-Mu juga Engkau berkati Tuhan. Pagi ini kami berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Mari persatukan setiap gereja-gereja yang ada, untuk gereja-gereja boleh bersatu. Oh, setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Oh, gereja-gereja semakin dipakai oleh Tuhan, gereja-gereja semakin menjadi wadah, gereja-gereja semakin menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Untuk Tuhan boleh, oh gereja-gereja dipakai Tuhan, berdoa untuk bangsa ini Tuhan, menyerahkan kondisi keadaan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bawa setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biar kondisi keadaan saat ini tidak menghalangi gereja-gereja boleh bertumbuh, gereja-gereja boleh semakin semangat, gereja-gereja semakin berkembang Tuhan, untuk melakukan ibadah-ibadah baik di pelosok-pelosok, di kota-kota, dimanapun gereja-gereja saat ini yang sedang melakukan ibadah live streaming. Kami berdoa Tuhan, Engkau semakin memberkati, Engkau semakin memakai, memfasilitasi setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang berdampak untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Indonesia, tetap persatukan setiap pemimpin-pemimpin, gereja-gereja, tetap bersatu hati di dalam Roh Tuhan. Ikat dengan kesatuan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat, orang-orang percaya, seluruh bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar seluruh orang-orang percaya tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menyerahkan segala kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, yang saat ini sedang terjadi, setiap orang-orang percaya tidak boleh menjadi lemah, tetapi setiap orang-orang percaya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup kami.
orang-orang percaya tidak menjadi lemah Tuhan, tetapi setiap orang-orang percaya tetap semakin percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat, akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jagai, tutup bungkus setiap kehidupan orang-orang percaya yang ada di negeri ini Tuhan, yang ada di bangsa ini Tuhan. Jagai iman kami, agar iman kami tetap tidak goyah untuk menghadapi persoalan masalah apapun itu bentuknya, tetapi lewat masalah persoalan yang sedang terjadi, setiap orang percaya iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, dan iman kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini juga kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami tetap berharap, kami tetap memohon pemulihan demi pemulihan Engkau berjalan atas bangsa ini Tuhan. Kami tetap memohon Tuhan, pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat, campur tangan-Mu yang dahsyat tetap Engkau lakukan atas bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa, Engkau semakin menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Engkau semakin menyatakan pertolongan-Mu atas bangsa ini. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau lakukan atas Indonesia, itu yang Engkau kerjakan atas Indonesia. Engkau membuat seluruh rakyat Indonesia ini tercengang-cengang atas pekerjaan-Mu, atas campur tangan-Mu untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap rencana-rencana yang telah disusun oleh pemimpin negeri ini kami berdoa, Engkau menyatakan sesuai dengan kehendak-Mu atas bangsa kami. Lakukan yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Jagai bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencintai, Engkau mengasihi bangsa ini. Tetap Engkau memperhatikan bangsa kami Tuhan. Jagai kehidupan masyarakat bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, biar bangsa ini semakin kuat Tuhan. Bangsa ini semakin besar Tuhan. Bangsa ini semakin mengenal Engkau secara pribadi. Banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau secara pribadi, berbondong-bondong untuk mencari Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia, sukacita Tuhan tercurah atas Indonesia. Bahkan kami lepaskan damai sejahtera Tuhan boleh terjadi atas Indonesia, khususnya Tuhan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang beberapa hari lagi akan dirayakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau jagai Tuhan bangsa ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang nanti akan merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri Tuhan. Engkau juga memberikan sukacita kepada setiap mereka Tuhan. Walau mereka merayakannya di rumah, tidak mudik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menjaga dan memberikan sukacita dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyatakan kehadiran-Mu di setiap rumah-rumah, di setiap rumah-rumah ibadah, di mana mereka boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan kehadiran-Mu, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mohon, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, kerjakan sesuatu atas bangsa yang besar ini Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri yang ada, semua pejabat-pejabat negara. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kuduskan tangan-tangan kami, agar apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati pada pagi hari ini. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus.
Dan saya juga terlalu yakin Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sedang live streaming juga pasti diberkati Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Dia. Kita percaya kita adalah orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan telah menang atas maut. Terima kasih Bapak. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, saya persilakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Puji Tuhan, saya percaya ada berkat yang khusus yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kenaikan Tuhan ke surga yang kita rayakan hari ini, kita percaya dan yakini kita akan naik dalam seluruh aspek hidup kita. Kita akan naik level. Saya mengingatkan kembali untuk kita sekalian bahwa mulai besok pada tanggal 22 sampai nanti pada tanggal 31 Mei kita akan melakukan Hirasa 10 hari gerakan doa dan puasa untuk menyambut atau merayakan Pentakosta yang akan kita lakukan pada Minggu tanggal 31 Mei yang akan datang. Mari saya menghimbau lewat kesempatan ini bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita ikut bersama-sama untuk melakukan doa dan puasa di rumah masing-masing. Karena saya punya satu keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan bahwa Pentakosta tahun ini adalah Pentakosta yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena Pentakosta tahun ini yang kita rayakan akan memberikan sesuatu yang khusus, ada berkat yang spesial, dan itu akan mengubah segala sesuatu dalam hidup kita sekalian. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Katakan ku percaya bahwa Tuhan Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Percaya kalau Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Untuk kau
Bapak, kami sungguh bersyukur buat ibadah yang luar biasa hari ini, di mana kami percaya dan menaruh seluruh harapan kami bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji, Tuhan. Apa yang Kau janjikan pasti digenapi. Suatu yang besar, hal-hal yang baru, itu yang akan kami alami. Hari ini kami percaya ada berkat khusus yang kami terima bagi setiap kami, baik umat-umat yang hadir ke tempat ini maupun umat-umat yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawatan yang sama, kuasa yang sama, mujizat yang sama, dan berkat yang sama kami terima hari ini, sehingga ini akan nantiasa memampukan kami, Tuhan, untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Ini akan mengubah hidup kami, Bapa, untuk semakin setia percaya kepada-Mu dengan sungguh. Terima kasih Bapa, memberkati para hamba-hamba-Mu, memberkati pelayan-Mu yang telah melayani kami pada ibadah yang khusus ini. Biar kiranya berkat-Mu tercurah bagi setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup buku setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Kau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan lipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, keterangan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.